Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Prayitno dari channel Prayitno Berbagi, channel yang merupakan wahana informasi pendidikan untuk siswa, guru maupun pemerhati pendidikan serta orang tua siswa. Baik, pada kesempatan kali ini saya hadir untuk mengkaji bersama mengenai mengembangkan modul ajar atau istilahnya RPP ya, yang pada kurikulum 2013 kita kenal dengan istilah RPP. Baik, mari kita simak apa modul ajar dan langkah-langkahnya ya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai modul ajar, pengertian dan komponen. Pada video ini kita akan melanjutkan mengenai cara mengembangkan modul ajar atau menyusun atau merumuskan modul ajar seperti apa. Baik, mari kita kaji bersama seperti apa keleluasaan pendidik dalam mengembangkan modul ajar. Ya, jadi bagaimana kemerdekaan pendidik ya, merdekanya pendidik untuk mengembangkan modul ajar, untuk mempersiapkan modul ajar itu. Mengembangkan modul ajar, tujuan pengembangan modul ajar adalah mengembangkan perangkat ajar yang memandu pendidik melaksanakan pembelajaran, atau istilahnya dulu itu RPP ya. Catatan, pendidik dan satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai strategi untuk mengembangkan modul ajar selama modul ajar yang dihasilkan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan aktivitas pembelajaran dalam modul ajar sesuai dengan prinsip pembelajaran dan asesmen. Pada kurikulum Merdeka, pendidik memiliki kemerdekaan untuk memilih atau memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan pemerintah untuk menyesuaikan modul ajar dengan karakteristik peserta didik atau menyusun sendiri modul ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, di sini merdeka mengajarnya ya untuk para pendidik, para guru. Modul ajar yang dikembangkan memenuhi kriteria sebagai berikut. Nah, di sini kriteria untuk mengembangkan modul ajar. 1. Esensial. Artinya pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. 2. Menarik, bermakna dan menantang. Menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya sehingga tidak terlalu kompleks namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Relevan dan kontekstual, artinya berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Berkesinambungan, artinya keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Nah, di video sebelumnya ya kita sudah mengenal langkah-langkah ya penyusunan kurikulum dan bagaimana pembelajaran paradigma baru. Nah, di sini untuk itu para guru harus bisa menyusun modul ajar ya sesuai dengan kriteria ya, ada 4 kriteria: esensial, menarik, bermakna dan menantang, relevan dan kontekstual serta berkesinambungan. Baik, kita lanjutkan. Komponen modul ajar itu apa saja ya? Seperti RPP pada tahun 2013
13 ya, kurikulum 2013. Nah, di sini di kurikulum Merdeka, komponen modul ajarnya seperti apa? Penulisan modul ajar bertujuan untuk memandu pendidik untuk melaksanakan proses pembelajaran. Komponen dalam modul ajar ditentukan oleh pendidik berdasarkan kebutuhannya. Secara umum modul ajar memiliki komponen sebagai berikut. Nah, ini adalah komponen-komponen modul ajar secara umum ya, yang disarankan oleh Kemendikbud Ristek ya. Pertama, berisi informasi umum, yaitu identitas penulis modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, serta model pembelajaran yang digunakan. Nah, ini termasuk informasi umum. Lalu, kompetensi inti. Tujuan pembelajaran, kompetensi inti ya, isinya adalah tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, refleksi peserta didik dan pendidik ya. Ini nanti per komponen insya Allah akan saya jelaskan terperinci ya, menurut bagian-bagiannya ya, sehingga Bapak Ibu guru bisa memahami dan bisa mempraktekkan. Baik, ini gambaran secara umum. Jadi untuk komponen modul ajar ya, ada informasi umum yang tadi ya, kemudian identifikasi, kompetensi, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Ini termasuk informasi umum. Kemudian informasi intinya, komponen intinya, tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, refleksi peserta didik dan pendidik. Nah, catatan, tidak semua komponen di atas wajib tercantum dalam modul ajar yang dikembangkan oleh pendidik atau guru. Pendidik atau guru di satuan pendidikan diberi kebebasan, diberi kemerdekaan untuk mengembangkan komponen dalam modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi ini bukan patokan ya, ini tidak harus seperti ini, tetapi para guru bisa mengembangkan ya, sesuaikan dengan konteks lingkungan, karakteristik anak didik ya, dan di karakteristik sekolah ya. Nah, untuk itu kan dibahas di dalam pengembangan ya, pengembangan kurikulum operasi satuan pendidikan ya, operasional satuan pendidikan. Baik, ini ya komponennya. Sekarang kita akan pelajari mengenai strategi mengembangkan modul ajar ya. MA itu modul ajar ya. Strategi mengembangkan modul ajar seperti apa? Nah, bagaimana pendidik atau guru mengembangkan modul ajar? Di sini menjadi catatan ya. Kita baca dulu. Pemahaman bermakna. Kalimat pernyataan yang mendeskripsikan proses belajar. Ini pemahaman bermakna, artinya kalimat pernyataan yang mendeskripsikan proses belajar yang tidak sekedar menghafal konsep-konsep atau fakta-fakta belaka, tetapi merupakan kegiatan menghubungkan konsep-konsep untuk membangun pemahaman yang utuh, sehingga konsep yang dipelajari akan dipahami secara baik dan membentuk perilaku. Dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai enduring understanding conceptual. Understanding big idea, central idea, atau statement of inquiry.
Pernyataan pemantik, pertanyaan pemantik. Ini tadi pemahaman bermakna. Nah, kita cari tahu ya, pertanyaan pemantik itu apa? Pertanyaan pemantik adalah kalimat pertanyaan yang digunakan untuk memantik rasa ingin tahu. Memantik rasa ingin tahu, memulai diskusi dari mulai penelitian. Bentuk pertanyaan pemantik sebaiknya dalam bentuk terbuka dengan menggunakan kata tanya seperti mengapa, bagaimana, atau apa sajakah. Nah, lembar belajar itu apa? Lembar belajar adalah lembar yang bisa dipergunakan sebagai lembar refleksi, lembar grafik, organisasi, lembar kerja, maupun soal. Ya, ini beberapa pengertian ya. Dari beberapa pengertian pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, lembar belajar seperti yang selama ini kita tahu ya. Untuk menyongsong penerapan kurikulum merdeka ada istilah-istilah ya. Ada istilah CP ya. Nah itu. Nah ini termasuk pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik dan lembar belajar. Baik. Nah, strategi mengembangkan modul ajar seperti apa? Contoh satu ya. Ini adalah satu contoh. Contoh strategi mengembangkan modul ajar. Yang pertama, contoh satu ya. Pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang bisa dikelompokkan dalam satu lingkup materi. Satu modul ajar bisa mencakup beberapa tujuan pembelajaran. Langkah 2, lakukan asesmen diagnosis, mengidentifikasi penguasaan kompetensi awal peserta didik. 3, tentukan teknik dan instrumen asesmen sumatif beserta indikator keberhasilan asesmen sumatif yang akan dilakukan pada akhir lingkup materi. Tentukan periode waktu atau jumlah jam pelajaran yang dibutuhkan. Langkah 5, tentukan teknik dan instrumen asesmen formatif berdasarkan aktivitas pembelajaran. 6, buat rangkaian kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. 7, pastikan aktivitas pembelajaran selaras dengan tujuan pembelajaran. 8, setiap kegiatan dilengkapi dengan pemahaman bermakna dan pertanyaan esensial yang menjadi acuan. 9, persiapan lembar belajar, materi belajar, dan media belajar sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar peserta didik. 10, lampirkan instrumen asesmen seperti checklist, rubrik, atau lembar observasi yang dibutuhkan. 11, periksa kembali kelengkapan komponen modul ajar. Nah, ini adalah contoh satu ya untuk strategi mengembangkan modul ajar. Nah, ini yang tadi ya. Nah, sekarang kita contohkan yang kedua. Contoh kedua, 1, langkah pertama ya. Menganalisis kondisi dan kebutuhan peserta didik, pendidik, serta satuan pendidikan. Nah, ini dianalisis ya. Kondisinya seperti apa, sekolahnya, kebutuhan peserta didiknya, muridnya seperti apa, pendidiknya, dan sebagainya ya. Dianalisis kebutuhan peserta didik, guru maupun satuan pendidikan. Langkah kedua, melakukan asesmen diagnostik terhadap kondisi dan kebutuhan peserta didik. Nah, tentang asesmen diagnostik sudah ada di video ya, silakan ditonton di channel Preno Berbagi tentang penjelasan asesmen diagnostik. Langkah yang ketiga, mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dicapai. Langkah keempat,
memilih tujuan pembelajaran dari ATP, ya, alur tujuan pembelajaran berdasarkan CP, capaian pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Dipilih ya tujuan pembelajarannya. Yang kelima, merencanakan jenis, teknis, dan instrumen asesmen, ya. Jenisnya apa untuk asesmen, untuk penilaian, ya. Tekniknya apa, ya, dan instrumennya apa, ya. Ini merencanakan jenis, teknis, dan instrumen asesmen penilaian. Yang keenam, langkahnya adalah menyusun modul ajar berdasarkan komponen-komponen yang telah ditentukan, ya. Seperti tadi di atas ya dijelaskan beberapa komponen inti, ya, dan identitas, ya. Yang ketujuh, pendidik dapat menentukan komponen-komponen yang esensial sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Yang kedelapan, mengelaborasi kegiatan pembelajaran sesuai dengan komponen esensial. 9. Modul siap digunakan. 10. Evaluasi dan mengembangkan modul, ya. Nah, di sini ya, ini langkah-langkahnya ada 10 ya, yang sudah diinikan. Nah, ini yang contoh kedua. Seperti itu. Hasil dari langkah-langkah ini saya di sini hadirkan untuk contoh ya. Ini contoh dari cara menyusun modul ajar ya. Rumusannya. Ini kita contohkan modul ajar untuk kelas 4 matematika 25 jam pelajaran. Contoh cuplikan modul ajar untuk kelas 4 matematika, jamnya 24 jam pelajaran, 25 jam pelajaran. Baik. Pertama, profil belajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yaitu intinya bernalar kritis dan mandiri. Ini yang diambil dari profil pelajar Pancasila adalah bernalar kritis dan mandiri. Tujuan pembelajarannya yang dirumuskan contohnya menyajikan bilangan dan menggeneralisasi pemahaman dan membandingkan urutan dan nilai tempat sampai 999.999. Kedua, memperkirakan dan membulatkan bilangan ke nilai tempat terdekat sampai 999.999. Mengukur panjang dengan satuan baku, milimeter, sentimeter, dan meter, serta mengukur keliling bidang datar dengan menambahkan semua rusuknya. Mengukur luas dengan menghitung jumlah bujur sangkar berukuran 1 cm persegi yang menutup bidang datar. Menemukan hubungan antara operasi penjumlahan dan pengurangan. Menyelesaikan kalimat bilangan dengan satu variabel berupa simbol gambar yang belum diketahui nilainya, melibatkan penjumlahan dan pengurangan bilangan. Tujuan berikutnya, tujuan pembelajarannya adalah mengobservasi, menentukan dan menggambar isi sisi sejajar dan sisi berpotongan pada sebuah bidang datar. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Profil pelajar Pancasilanya bernalar kritis dan mandiri. Tujuan pembelajarannya tadi. Nah, sekarang asesmen diagnostiknya, yaitu menjawab 8 pertanyaan operasi bilangan. Ya, menjawab 8 pertanyaan operasi bilangan. Asesmen sumatif, menggambar denah rumah dengan menyertakan ukuran panjang dengan satuan baku dan luas dengan menghitung jumlah bujur sangkar pada kertas isometrik.
isometrik ya. Aktivitas 1. Kinerja. Mengukur panjang dengan satuan baku mm, cm, dan meter pada objek yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas 2. Menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan panjang dengan satuan baku mm, cm, dan meter. Aktivitas 3. Kinerja. Aktivitas 3. Kinerja. Menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan keliling, segi 4, segitiga, dan segi banyak dengan menambahkan panjang rusuk-rusuk bidang. Aktivitas 4. Kinerja. Menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan luas suatu gambar benda dengan menghitung jumlah bujur sangkar berukuran 1 cm persegi yang menutup bidang datar. Aktivitas 5. Sumatif ya, 2 proyek. Sumatif 2 ya, proyek menggambar denah rumah dengan menyertakan ukuran panjang dengan satuan baku dan luas dengan menghitung jumlah bujur sangkar pada kertas isometrik. Contoh penerapan penyelesaian pembelajaran dan pengembangan RPP ya, PPPP ya, P3. Contoh penerapan penyelesaian pembelajaran dan pengembangan profil pelajar Pancasila. Diskusi yaitu dengan cara diskusi dan kegiatan berkelompok dibagi berdasarkan kelompok dengan kesiapan yang berbeda sehingga pembelajaran sesuai dengan tingkat kesiapan peserta didik. Kegiatan observasi sekitar, diskusi dengan pertanyaan pemantik adalah pembelajaran yang membangun elemen bernalar kritis dan juga mandiri dengan melibatkan peserta didik dalam diskusi dan pemilihan bentuk untuk tugas asesmen sumatif ya. Nah, itu ya contoh dari modul ajar ya untuk kelas 4 matematika ya. Ya demikian Bapak Ibu, kita sudah bahas bersama ya bagaimana langkah-langkah membuat modul ajar. Kita tahu juga ya bagaimana langkah-langkahnya maupun komponen-komponennya, serta sudah ada contoh ya, contoh cuplikan modul ajar seperti ini. Nah, gambarannya seperti ini ya Bapak Ibu guru ya untuk modul ajar. Ini untuk di SD. Nanti selanjutnya di video channel Prayitno Berbagi juga akan dibagikan untuk tingkat SMP, PAUD maupun SMA dan SMK. Baik, silakan ikuti terus ya video-video dari channel Prayitno Berbagi yang menyajikan tentang informasi pendidikan, terutama untuk menyongsong penerapan kurikulum merdeka, sehingga Bapak Ibu guru menjadi paham dan akan siap melaksanakan kurikulum merdeka di tahun ajaran 2022-2023. Terima kasih atas perhatiannya telah mengikuti dan menyaksikan video ini. Jangan lupa mohon dukungan, subscribe, like, komen, serta aktifkan notifikasinya, tanda lonceng, sehingga Bapak Ibu guru bisa mendapatkan informasi pendidikan yang terbaru dari channel Prayitno Berbagi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.